Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kali ini saya angkat satu narasi dari Bang Agung WB. Beliau adalah salah seorang tokoh inspirasi yang mempunyai kecerdasan berpikir rasional dan objektif tentunya. Beliau menyampaikan paparannya sebagai tanggapan atas apa yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tiada lain tentang begitu banyaknya opini-opini Buya Sakur yang menuai kontroversi. Namun begitu, pada akhir kesimpulannya Bang Agung WB sangat menyambut baik sosok Buya Sakur yang begitu berani menyampaikan opini kritiknya sebagai salah satu langkah untuk kita sebagai umat beragama lebih maju tanpa adanya doktrin-doktrin yang belum jelas kebenarannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama paparannya Bang WB. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang menarik akhir-akhir ini, minggu ini atau bulan ini adalah tentang polemik opini dari Buya Sakur, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang banyak dikritik baik oleh kalangan ulama itu sendiri atau oleh kaum netizen yang terhormat. Siapa sih sebetulnya Buya Sakur itu? Mungkin Anda sudah melihat atau mendengar beberapa video yang lalu lalang di beranda YouTube Anda atau di media sosial, media online, berita tentang polemik atau kontroversialnya opini dari Buya Sakur, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai. Kritik-kritik yang ditujukan oleh Buya Sakur beragam, dari yang menuduh Buya Sakur sesat, menuduh Buya Sakur itu Islam liberal, sampai yang menuduh Buya Sakur itu Syiah. Nah, ini menarik karena beberapa polemik yang muncul dari opini Buya Sakur ini dari beberapa macam kalangan. Apa sih yang sebetulnya diungkapkan oleh Buya Sakur itu? Di antaranya Buya Sakur mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, semua sedang menuju kepada kesempurnaan, itu kata Buya Sakur. Kemudian Buya Sakur juga mengatakan pada zaman Nabi masuk ke Mekah menemukan gambar Yesus dan Bunda Maria. Orang-orang Arab saat itu mau menghapus gambar itu, tapi Yesus melarangnya. Kata Buya Sakur, ini menandakan kedekatan emosional Nabi Muhammad dan Yesus. Kemudian Buya Sakur juga mengatakan bahwa tidak serta-merta orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah pada saat mati, mau meninggal, itu masuk surga. Jadi tidak ada hal yang dijanjikan ketika ucapan la ilaha illallah itu berada pada ujung napas kemudian orang itu masuk surga, karena yang menentukan masuk surga itu adalah orang yang beriman, kata Buya Sakur. Buya Sakur juga mengatakan orang bisa saja Islam tapi belum tentu mukmin, tapi mungkin orang bisa menjadi mukmin, beriman, tapi belum tentu Islam. Buya Sakur juga mengatakan, ini kontroversial lagi, mengatakan bahwa orang yang beragama sama itu bisa jadi Tuhannya berbeda, tapi orang yang beragama berbeda bisa jadi Tuhannya sama. Jadi banyak sekali opini-opini. Kalau saya mengatakan itu opini, ya opininya Buya Sakur, karena Buya Sakur mengatakan dirinya itu belum mencapai kebenaran. Karena dia belum benar, dia berjalan menuju kebenaran, maka yang dia ungkapkan bukanlah kebenaran. Nah, ini menarik bagi saya. Nah, mengapa sih kita itu gampang sekali untuk menghakimi orang, menghakimi Buya Sakur itu sesat, menghakimi Buya Sakur itu Islam liberal, menghakimi Buya Sakur itu kafir, menghakimi Buya Sakur itu akan menyesatkan umat Islam. Mengapa ini terjadi? Kadang kita itu tidak berani untuk berpikir kritis, tidak berani untuk berpikir kritis.
Kenapa? Karena memang dari kecil, dari awal kita lahir, kita sudah dijejalkan pengetahuan-pengetahuan jadi. Ini yang kadangkala menyebabkan kita berpikir tumpul, menerima segala sesuatu apa adanya tanpa kita berani untuk bertanya. Loh, mengapa kita tidak berani untuk bertanya? Apabila yang kita tanyai itu bisa menjawab dengan baik dan bijaksana, tentu si penanya akan paham. Walaupun kemudian yang dipertanyakan adalah hal-hal yang sangat mendasar sekali. Misalnya, Tuhan itu ada atau tidak sih? Siapa yang menciptakan alam semesta? Apa buktinya kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta? Mengapa Tuhan dipanggil dengan nama yang berbeda-beda? Tuhan itu duduk di mana? Kalau Tuhan menyeliputi seluruh alam, apa yang jadi bukti bahwa ini semua adalah Tuhan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis sebetulnya. Dan ketika orang yang ditanya dapat menjawab dengan baik, dengan tepat, dengan bijaksana, tentu akan menyebabkan orang yang bertanya tadi pikirannya berkembang. Karena apa? Karena ada sebuah dialektika di dalam dirinya. Ketika ada pertanyaan, ada jawaban, kemudian menimbulkan pertanyaan baru, dan nanti akan ada jawaban baru, kemudian akan ada asumsi-asumsi baru, kemudian akan ada keputusan-keputusan baru, dan terus berkembang demikian. Kita akan terus berkembang karena kita berpikir kritis. Apakah tidak boleh berpikir kritis di dalam agama? Yang tidak membolehkan siapa? Mungkin yang tidak membolehkan adalah mereka-mereka yang takut karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis itu. Nah, sekarang mungkin kita tidak hanya sekedar diberikan jawaban, semuanya sudah ada di kitab suci. Ngapain kamu tanyakan lagi? Loh, kalau memang semuanya ada di kitab suci, ya jelaskan dong. Jelaskan apa yang kamu pahami sebagai semuanya ada di kitab suci itu. Kembali kepada Buya Sakur. Kejadian ini bagi saya menarik karena mungkin saja selama ini kita sedang tertidur. Selama ini kita sedang dinabubukkan oleh pengetahuan-pengetahuan jadi yang kita terima begitu saja tanpa kita berani untuk menanyakannya. Apakah ini benar atau ini salah? Apakah ini tepat atau tidak? Ini datang dari mana? Mengapa begini? Mengapa begitu? Kita selama ini tertidur untuk itu. Dan ketika ada seorang yang berpikir kritis untuk mengajak kita berpikir kritis, kita menjadi marah. Mengapa kita marah? Karena kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita tidak belajar. Ketika ada orang yang takut bahwa akan ada orang-orang yang tersesat atau disesatkan karena pernyataan Buya Sakur, artinya dia tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kenapa kita takut? Kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat atas sesuatu, tentu kita tidak akan takut dengan pertanyaan apapun juga. Kalau kita yakin atas sesuatu karena memang kita menyadari tentang keyakinan kita, maka kita tidak akan takut bahwa kita akan tergoyahkan. Misalnya saya berada dalam satu masyarakat dan saya sudah menerapkan pola pendidikan yang tepat untuk masyarakat di sekitar saya ini misalnya ya. Kemudian ada orang yang datang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pola pendidikan yang selama ini ada di masyarakat tempat saya tinggal. Kalau saya sudah membangun sebuah pola pendidikan yang bagus untuk masyarakat saya, mengapa saya harus takut bahwa masyarakat saya akan tergoda oleh orang baru yang memberikan ajaran-ajaran baru? Kalau saya takut bahwa masyarakat saya akan tergoda oleh orang baru yang datang dengan pemikiran-pemikiran baru, berarti saya harus introspeksi. Berarti selama ini apa yang saya berikan nggak kuat. Berarti selama ini apa yang saya berikan tidak membangun keyakinan. Berarti selama ini apa yang saya berikan bisa dibantah oleh orang lain. Ini ketakutan kita. Ketika kita takut dengan pernyataan Buya Sakur, ketika kita takut dengan opini-opini Buya Sakur, berarti kita tidak punya opini atau tidak bisa menjawab opini tersebut. Kalau orang hanya punya opini, apa salahnya?
Apa salahnya Buya Sakur mengungkapkan itu semua? Karena itu diakui sebagai opini dari Buya Sakur, bukan kebenaran dari Buya Sakur. Nah, kita kemudian tiba-tiba marah, kita kemudian tiba-tiba menghakimi karena tidak paham dan menganggap apa yang diucapkan oleh Buya Sakur itu merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kalau Anda punya pendapat lain, kalau kita punya pendapat lain, kalau saya punya pendapat lain, tentu saja sah untuk itu. Dan apa masalahnya? Kalau saya seorang kiai misal, kemudian saya sudah memberikan pengajaran-pengajaran dan pendidikan agama untuk santri-santri saya dengan baik, ini misalnya ya. Kemudian santri saya mendengarkan Buya Sakur. Loh, mengapa saya mesti takut kalau santri saya akan tergoda dengan opini-opini Buya Sakur? Saya takut santri saya tergoda oleh opini Buya Sakur karena sistem pengajaran saya kurang baik. Saya takut santri saya tergoda karena apa yang saya berikan saya sendiri nggak yakin itu menjadi sebuah dasar dari pemikiran santri-santri atau tidak. Demikian, kadang kita takut karena memang kita tidak mempunyai fundamental yang kuat akan apa yang kita berikan. Kalau memang keyakinan Anda kuat, apapun juga opini orang, Anda bisa memandang bahwa itu adalah opini dan sah semua orang mempunyai opini tersebut. Nah, mari kita sejenak melihat kembali ke zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau cerita ini salah tolong diluruskan. Tetapi ini merupakan cerita yang sangat menarik ketika zaman Nabi Muhammad ada orang yang mengaku nabi. Orang yang mengaku nabi ini bernama Musailamah. Dia mengaku nabi. Zaman Nabi Muhammad dia mengaku nabi. Apakah kemudian Nabi Muhammad melarangnya untuk dia mengaku nabi? Oh tidak kan? Tidak. Nabi Muhammad membiarkan saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yakin atas pondasi-pondasi yang diajarkan oleh beliau bahwa tidak akan mengganggu keyakinan orang-orang atas ulah Musailamah. Nah, kemudian ada cerita Musailamah memang dibunuh. Apakah Musailamah itu dibunuh karena dia mengaku nabi? Tidak kan? Musailamah dibunuh karena dia sudah mengganggu aturan, sudah memberontak. Ini poin utamanya. Musailamah mengaku nabi dan Islam pula. Nah, ini kacau kan? Kalau mengaku nabi dan bukan Islam mungkin sah-sah saja memberikan ajaran lain. Tetapi karena Musailamah memberontak, sudah mulai meniadakan sholat 5 waktu, sudah mulai mengadakan, kalau tadi meniadakan, ini mengadakan apa? Seks bebas, boleh minum alkohol. Nah, ini kan aturan-aturan yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad dan mulai diberontak oleh Musailamah. Ini yang menjadi chaos. Bukan karena Musailamah mengaku nabi, tapi karena Musailamah mulai memberontak. Nah, dibunuhnya Musailamah itu bukan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi zaman Abu Bakar. Kenapa Musailamah dibunuh oleh Abu Bakar, oleh zaman Abu Bakar? Karena Musailamah menyatakan perang dengan Abu Bakar. Nah, di dalam peperangan tentu ada yang dibunuh dan ada terbunuh. Musailamah dibunuh pada masa perang di zaman Abu Bakar. Nah, ini kita bisa melihat loh, zaman Nabi saja ada orang yang mengaku nabi, boleh-boleh saja kok. Loh, iya kan? Yang jadi chaos, yang jadi masalah ketika kita sudah memberontak. Ini yang jadi masalah. Ketika kita sudah melawan satu aturan yang berlaku di satu masyarakat itu. Ini yang jadi masalah. Ketika Anda pun sekarang mengaku nabi dan tidak mengaku nabi dari agama tertentu ya. Kalau Anda mengaku nabi dari agama tertentu, ini sudah merupakan sebuah pemberontakan. Anda mengaku nabi tapi Anda masih mengikuti Al-Quran, jadi Anda masih mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Lah, ini pemberontakan. Kemudian Anda merenovasi, Anda membuat aturan baru yang aturan-aturannya tidak ada di Islam, kemudian Anda lakukan. Contoh, sholat 5 waktu jadi sholat 1 kali gitu. Kemudian sholat nggak pakai wudhu, sholat menghadap ke selatan. Ini kan semuanya Anda rubah. Anda memberontak dari peraturan yang sudah ada.
Ini yang menyebabkan chaos. Nah, kalau ada orang yang mengaku nabi, kemudian ajarannya itu ajaran yang bukan dari agama tertentu, dan yang diberikan adalah kebaikan-kebaikan, ya sah saja, nggak ada yang chaos, nggak ada yang menyebabkan perang. Yang menyebabkan perang pertikaian adalah pemberontakan. Ketika Anda mengaku nabi dan Anda memberontak terhadap aturan, itu yang menyebabkan peperangan. Bahkan nggak usah ngaku nabi, Anda masih mengaku beragama tertentu di Indonesia dan Anda memberontak terhadap pemerintah Indonesia, ini yang menyebabkan chaos juga. Ini pemberontakan dan Anda harus dibasmi ketika Anda mulai melakukan pemberontakan, walaupun Anda awali dari langkah-langkah agama. Kembali kepada Buya Sakur. Sekali lagi, kita takut dengan ungkapan Buya Sakur mungkin karena kita tidak paham fundamental apa yang kita ajarkan, dan kita takut apa? Takut umat kita itu pindah kepada Buya Sakur. Ketika Buya Sakur bisa mengakomodir orang-orang yang berpikir kritis, sementara umat Anda itu tidak diakomodir. Ketika dia berpikir kritis, Anda larang. Ketika dia berpikir kritis, itu sudah bisikan setan. Ketika Anda berpikir kritis, kemudian dikatakan itu sudah murtad, keluar dari agama. Anda tidak mengakomodir pikiran-pikiran kritis orang yang sedang mulai berjalan. Kita berpikir kritis karena kita berkembang. Kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis dalam hidup kita, itu patut diwaspadai. Mungkin Anda tidak berevolusi, mungkin Anda tidak berkembang, sehingga Anda diam saja dan tidak berpikir kritis atas segala sesuatu hal yang memang harus Anda pertanyakan. Nah, kalau saya ketika melihat orang berpikir kritis, seharusnya saya senang. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda manusia berevolusi, pemikirannya maju, pemikirannya berkembang. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini tidak diakomodir, maka tentu saja dia akan mencari orang-orang yang bisa mengakomodir dirinya. Nah, ketika Anda tidak bisa mengakomodir dirinya, Anda kiai, Anda ulama, Anda ustadz yang selalu melarang orang-orang yang datang kepada Anda untuk berpikir kritis, tentu dia akan beralih kepada Buya Sakur. Nah, siapa sebenarnya Buya Sakur ini? Bagi saya, Buya Sakur itu adalah seseorang, orang bisa menyebutnya kiai, ustadz, ulama, tapi bagi saya Buya Sakur adalah seseorang yang mengajak kita untuk berpikir kritis. Dan ini bukan liberalisme ya, bukan liberal, bukan Islam liberal. Berpikir kritis ini bukan berarti kemudian menjadi bebas sebebas-bebasnya. Buya Sakur adalah seseorang yang mengajak kita untuk berpikir kritis, dan itu baik, bagus sekali untuk evolusi kita. Ketika kita berpikir kritis dan menemukan jawaban atas pikiran-pikiran kritis kita, kita akan berkembang. Dari satu pemikiran kritis, kita akan mencapai titik pemikiran kritis berikutnya. Kemudian kembali setelah berjalan, kita akan menemukan titik pemikiran kritis berikutnya. Demikian seterusnya. Kenapa? Karena kita berkembang menuju kepada kesempurnaan. Dan pikiran-pikiran kritis ini membantu kita untuk berevolusi menuju kesempurnaan tersebut. Kalau kita tidak pernah berpikir kritis, Anda harus khawatir. Kenapa? Karena Anda tidak berkembang. Kita tidak berkembang karena tidak ada yang kita pertanyakan dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak berkembang di sana. Kembali, bagi saya Buya Sakur adalah seorang yang mengajak kita untuk berpikir kritis, dan itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Bila kita mempunyai jawaban yang berbeda dengan Buya Sakur, itu sah-sah juga. Kita tidak perlu menyalahpahami Buya Sakur, dan siapapun juga tidak perlu menyalahpahami Buya Sakur. Kenapa? Karena yang ada bukan salah paham kan, yang ada adalah beda paham. Kita hanya perlu sepakat dalam ketidaksepakatan. Kalau saya tidak setuju dengan opini Anda, kita akan sepakat bahwa saya tidak setuju dengan opini Anda. Anda juga sepakat bahwa Anda tidak setuju dengan opini saya.
bukan kemudian Anda memaksakan opini Anda kepada saya dan saya memaksakan opini saya kepada Anda. Di dalam video-video saya pun demikian, tulisan-tulisan yang saya bangun juga demikian. Saya membangun pemikiran-pemikiran kritis agar kita berkembang, agar kita berani untuk mempertanyakan hal-hal fundamental dasar kehidupan kita, sehingga kita tahu kalau Anda meyakini punya Tuhan, Anda harus punya fundamental yang kuat. Kenapa Anda yakin bahwa Anda harus punya Tuhan? Kenapa Anda yakin bahwa Tuhan Anda sebut dengan nama ini? Mengapa kita harus menyebut Tuhan dengan nama? Ini kan ada fundamennya. Kalau ini kita pahami, pemikiran-pemikiran kritis ini kita pahami, kita akan berevolusi untuk berkembang. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin bijak, semakin bijak, semakin bijak. Jadi, bila Anda memandang Buya Syakur itu Islam liberal, boleh-boleh saja. Bila Anda memandang Buya Syakur itu Syiah, boleh-boleh saja. Bila Anda memandang Buya Syakur itu sesat, kafir, yang akan menyesatkan umat Islam, ya boleh-boleh saja. Toh, Anda punya pendapat sendiri, Buya Syakur punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri. Dan siapapun yang mendengarkan video ini tentu punya pendapat sendiri. Anda tidak harus setuju dengan saya, dan saya tidak harus setuju dengan Anda. Ada yang menganggap video-video saya omong kosong, ya boleh saja, itu opini Anda. Toh saya tidak memaksa Anda untuk melihat video saya, dan tidak ada satu kalimat pun di dalam video saya untuk meminta Anda like dan subscribe channel saya. Tidak, karena saya tidak cari follower di video ini. Kalau Anda senang, ya lihat. Kalau Anda senang baca buku saya, ya silahkan baca. Kalau nggak senang, tinggal skip. Kalau nggak senang, Anda masih nonton video ini juga, video-video saya Anda tonton padahal Anda nggak senang, dan Anda nyinyir di komen, itu hanya menampakkan kebodohan Anda. Anda bodoh sekali. Kenapa? Kenapa harus nyinyir di komen? Menyembunyikan akun Anda di balik akun yang tidak asli, dengan nama yang nggak asli, nggak ada fotonya, hanya nyinyir di komen, itu hanya menimbulkan kegoblokan sendiri, menimbulkan kebodohan sendiri. Kalau Anda tidak setuju dengan opini saya membuka channel Telegram agar Anda bisa berdiskusi banyak dengan saya. Kalau Anda tidak setuju dengan opini saya mengadakan acara-acara Zoom live sehingga Anda bisa bertatap muka dengan saya. Saya tahu Anda siapa aslinya, dan Anda tahu siapa saya aslinya, mukanya seperti ini. Tapi kalau kemudian Anda hanya bersembunyi di balik akun-akun yang tidak asli, dengan nama yang tidak asli, fotonya pun tidak ada, bagi saya itu hanya kebodohan yang nyata, kegoblokan yang sangat goblok. Anda punya pendapat, silahkan. Saya punya pendapat, itu pendapat saya. Saya punya opini, saya nggak maksain orang untuk menyetujui opini saya. Dan saya juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di video-video saya, di buku-buku saya merupakan kebenaran. Sama sekali tidak. Itu hanya opini saya. Apa yang Anda pandang tentang Buya Syakur? Bagi saya, Indonesia memerlukan orang-orang seperti Buya Syakur yang lebih banyak. Karena orang-orang seperti Buya Syakur akan bisa menarik pikiran-pikiran kritis sehingga kita berkembang, sehingga kita maju, dan kita bisa berevolusi menuju kehidupan yang lebih baik. Anda nggak setuju? Itu hak Anda. Anda tidak suka dengan opini-opini saya, itu juga hak Anda. Tapi kembali lagi saya menyapa kepada sahabat-sahabat saya. Mari kita terus belajar, mari kita terus berkembang, mari kita terus berjalan. Apapun yang ada di dalam perjalanan itu merupakan fenomena-fenomena yang menarik. Ada kesalahan, ada kebenaran, ada sukacita, ada duka, ada bahagia, ada salah paham. Semua adalah bunga-bunga di dalam perjalanan.